bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun anggaran 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, yang kami hormati para asesor SDM aparatur ahli utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Biro SDM Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini diwakili oleh asesor SDM aparatur ahli media, para koordinator dan subkoordinator di lingkungan Pusat Penilaian Kompetensi, para asesor SDM aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta para peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas perkenan jugalah kita dapat hadir dalam acara pembukaan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan kemudahan, serta kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan keselamatan. Kepada Bapak Yulianto Hadi Pramono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Besar lagi Maha Kuasa, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau berikan dan limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rahman, Ya Ghafurur Rahim,
Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, dan Engkau mencintai hamba-hambamu yang memohon ampunan-Mu. Maka ampunilah kami, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan keridhaan-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ikhlas dengan pemberian-Mu. Karuniai kami dan keluarga kami kesehatan dan keselamatan. Ya Rabbi, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023. Karenanya ya Allah, berikanlah kelancaran, berkahilah, penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga selesai nanti. Bimbing kami dalam berpikir dan bertindak, sehingga kami bisa memberi manfaat yang terbaik bagi organisasi, masyarakat, dan keluarga kami sebagai bukti syukur dan penghambahan kami kepadamu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan penyelenggaraan oleh Koordinator Penyelenggaraan Pusat Penilaian Kompetensi kepada Ibu Yekti Andriani kami serahkan. PN tahun 2023 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat hidayah dan karunia mempertemukan kita hari ini pagi. Agak sedikit gloomy gitu ya, mendung-mendung, tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di Kampung Gandul. Selamat datang Bapak Ibu di Kampung Gandul. Baik, Bapak Kapus Penkom dan juga hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal dalam laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan pagi ini hingga hari Rabu esok adalah Surat Kepala Biro SDM BKKBN nomor 4422 tanggal 3 November 2023 tentang permohonan fasilitasi penilaian kompetensi dalam rangka seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BKKBN. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan adalah di Gedung Assessment Center atau Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM yang akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Adapun peserta dari seleksi terbuka JPTP kali ini adalah sebanyak 26 orang dengan rincian kandidat untuk jabatan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN sebanyak 4 pelamar, kandidat untuk Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu sebanyak 8 pelamar, kandidat untuk Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat sebanyak 8 pelamar, dan kandidat Kepala Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Timur sebanyak 6 pelamar. Adapun tim asesor pelaksana dari penilaian kompetensi ini adalah sejumlah kurang lebih 30 orang, di mana terdiri dari asesor SDM aparatur mulai dari ahli utama hingga pertama, dan juga kami didukung oleh tenaga pendukung dari BPSDM Hukum dan HAM. Baik, kami memberikan apresiasi atas keberhasilan Bapak Ibu peserta yang sampai hari ini sudah mencapai di tahapan ini, dan saya juga mengucapkan apresiasi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan, Bapak Kapus Penkom, dan juga tentunya para pendukung yang telah membantu dan memberikan kontribusi agar kegiatan ini terselenggara dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk menyemangati kita semua supaya Bapak Ibu agak nggak tegang gitu ya, alhamdulillah senyumnya bagus sekali. Izin Pak, kami memberikan semangat sedikit dengan pantun, boleh ya Pak? Izin Bapak Ibu, mudah-mudahan berkenan. Bertabur bintang di awan, mengantar malam
dalam buayan. Seleksi terbuka bukanlah ujian, tapi untuk mendapatkan sang pemimpin teladan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Bapak Jusman SEMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Marzuki, selaku ketua tim, beliau adalah salah satu asesor SDM aparatur ahli utama Kementerian Hukum dan HAM. Dan beliau ini pernah menjabat kepala BPSDM di sini. Beliau makanya salah satu. Mudah-mudahan Bapak Ibu 26 orang besok diwawancarai oleh beliau. Biar pusing. Dan saya hormati Pak Arifin, beliau juga asesor SDM aparatur ahli utama kami. Beliau kebetulan diangkat sebagai koordinator asesor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pak Dr. Sudirman Dahuri, pengantin baru. Kemarin baru nikahi putrinya. Kan beliaunya. Ya, beliau ini berdua pernah menduduki jabatan Kepala Biro SDM di Kementerian Hukum dan HAM dengan masa yang berbeda, nggak bersamaan. Bisa berantem kalau berdua, masing-masing dengan masanya. Bu Nuni Suryani, asesor SDM aparatur ahli utama juga. Saya menggantikan beliau selaku Kapus Penkom. Jadi beliau pernah menduduki jabatan di sini selaku kepala pusat. Kami sebenarnya memiliki 5 asesor SDM ahli utama. Kebetulan satu orang sedang cuti mengunjungi anaknya lahiran di Amerika, ya, baru lahir 2 hari yang lalu. Ibu yang mewakili dari kepala BKKBN-nya, kepala biro SDM-nya, ya. Salah satu JF Madya di BKKBN. Terima kasih sudah hadir. Bu Koordinator Penyelenggara, Koordinator Program Puspenkom, Koordinator Sistem Informasi, rekan-rekan para support, para asesor media muda dan pertama. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari yang cukup dingin dan sejuk ini, kita semua, khususnya Bapak Ibu peserta, sangat bersemangat untuk hadir di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti rangkaian proses seleksi terbuka untuk pengisian JPTP di lingkungan BKKBN. Tadi disampaikan oleh Bu Koordinator Penyelenggara, ada 26 orang yang lulus seleksi untuk mengikuti uji atau penilaian kompetensi. Saya ingin menceritakan bahwa ini BKKBN memberikan kepercayaan kepada Kementerian Hukum dan HAM, yang mana sebenarnya untuk pembina penilaian kompetensi itu adalah BKN, ya. Namun pada tahun 2020 BKN itu memberikan kelayakan, ya, memberikan kelayakan kepada kami akreditasi A untuk pelaksanaan penilaian kompetensi sampai dengan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan fungsional yang setara. Di dalam surat keputusan Kepala BKN state seperti itu, dan masa berlaku pemberian kelayakan ini adalah selama 5 tahun, dan insya Allah akan berakhir pada tahun 2025, dan mulai tahun ini kami sudah mempersiapkan untuk reakreditasi.
Dan salah satu poin penting untuk mempertahankan akreditasi A dari BKN ini, ya kami melaksanakan penilaian kompetensi bukan hanya di internal Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini bukan hanya BKKBN, teman-teman dari Pemda Tangerang, Depok, Pemprov, BKN selalu merekomendasikan. Kenapa BPSDM Kementerian Hukum dan HAM? Setahu saya di kementerian lembaga, provinsi dan daerah yang memiliki lembaga assessment center yang sudah eselon 2, ya, itu memang baru BKN dan Kumham. Teman-teman dari Kementerian Keuangan aja kalau nggak salah masih eselon 4 ya, masih berada di bawah Biro SDM-nya. BPKP pun demikian, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung terus demikian. Jadi kenapa saya ceritakan ini bukan mulia atau mau sombong, tetapi supaya Bapak Ibu itu nggak khawatir dari hasilnya nanti. Bahwa kami memiliki 5 asesor SDM aparatur ahli utama dengan latar belakang pengalaman di Kumham. Beliau kurang lebih 40 tahun. Beliau basicnya di pemasyarakatan, dari Taruna Akademi Pemasyarakatan, menjadi kepala divisi, menjadi Kakamil, menjadi PLT Dirjen Pemasyarakatan, menjadi kepala badan. Kalau dari pemahaman terkait dengan aspek kompetensi yang diatur dalam Permen-Pan RB 38, mulai dari integritas sampai dengan pelayanan publik, sudah sangat, ya bukan bilang sangat paham, tapi paham gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah ragu terkait dengan hasil. Nanti asesor kami ini saya jamin mengedepankan integritasnya. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa diintervensi. Apapun hasilnya itu akan kami nanti sajikan ke user ataupun si pemohon atau pengguna. Ya, kami memiliki 3 asesor media, ada 17 asesor muda dan 11 asesor pertama. Mereka semua sudah tersertifikat. Itulah yang membuat BKN memberikan kami kelayakan, sangat layak untuk mendapatkan predikat A. Ya, bukan hanya dari sisi SDM, dari sisi sarana fasilitas juga, walaupun menurut kami sangat sederhana, tapi teman-teman di luar sana mengatakan assessment center di Kumham cukup memadai untuk Bapak Ibu, karena memang butuh ruangan yang nyaman, ya, para asesornya yang hospitality, yang melayani dengan senyum, tulus, ikhlas. Bapak Ibu agak stres ya, enggak kan? Apalagi saya lihat dari 26 peserta sudah ada yang menduduki posisi eselon 2B, ya, pimpinan. Mengikuti penilaian kompetensi itu nggak perlu belajar, Bapak Ibu. Benar, nggak perlu belajar, karena Bapak Ibu pasti sudah berkarir di kementerian masing-masing, di lembaganya masing-masing. 8 aspek kompetensi itu sudah terbentuk dengan sendirinya. Integritasnya, komunikasi, kerjasama, problem solving, dan seterusnya itu terbentuk. Bertemu dengan pimpinan yang macam-macam karakternya kan, bertemu dengan teman kerja yang macam-macam, kita kebentuk dengan sendirinya di situ. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, problem solving, dan seterusnya. Begitu juga nanti kalau tidak salah ini juga ada tes potensi. Tes potensi itu untuk mengukur kepribadian Bapak Ibu sekalian. Karena memang user dalam hal ini BKKBN ada beberapa aspek-aspek atau kemampuan-kemampuan tertentu yang minta untuk kita ukur untuk Bapak Ibu menduduki posisi nanti. Ada 4 ya yang diperbutkan. Ada 4 posisi kepala biro, direktur ya, direktur dan 1 dan 3 perwakilan, Bengkulu, Sumbar dan Nusa Tenggara Timur. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua dimudahkan, ya, disehatkan, dilancarkan sehingga hasilnya bisa sangat optimal. Hal lain yang saya sampaikan, kalau sesuai dengan rangkaian kegiatan hari ini Bapak Ibu setelah mengikuti pembukaan nanti akan dilanjutkan dengan pengarahan teknis disampaikan oleh Pak Dr. Majuki betul sebagai ketua tim, nanti akan menjelaskan secara rinci terkait dengan metode pelaksanaan penilaian kompetensi ini, karena ini adalah tujuannya untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, sehingga nanti akan menggunakan metode assessment center yang kompleks, ya, yang kompleks. Itu nanti akan dijelaskan oleh tim teknis.
Dan selanjutnya hari ini juga Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan itu sama dengan prakom ya istilahnya, dan akan mengisi kuesioner kompetensi. Saya minta tolong Bapak Ibu, yang namanya kuesioner kompetensi itu sangat penting, harus diisi semuanya, karena itu menjadi bahan teman-teman asesor untuk menggali potensi ataupun kompetensi Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi diisi dengan apa yang menjadi pertanyaan di dalam, ya, diisi semuanya, apapun itu pertanyaannya, apapun yang minta diisi. Sekali lagi saya sampaikan, itu menjadi eviden, ya, itu menjadi bahan bagi asesor nanti untuk menggali kompetensi-kompetensi Bapak Ibu sekalian. Apapun yang diperintahkan, suruh tulis apa, ditulis saja. Sesuai dengan Bapak Ibu pasti memiliki karakteristik, potensi dan kompetensi yang berbeda-beda. Datang dari mungkin pengalaman yang berbeda-beda, ya, masa kerja, tuntutan pekerjaan, lingkungan, itu mempengaruhi sekali. Jadi sekali lagi itu menjadi penting. Dan hari ini mungkin cuma sampai setengah hari Bapak Ibu melakukan itu. Silahkan nanti istirahat. Kunci keberhasilan sebenarnya untuk mengikuti penilaian kompetensi adalah kesiapan fisik kita, mental kita, ya. Harus istirahat. Apalagi ini saya lihat masih muda-muda semua nih, belum ada umur 30 kayaknya, ini 29 ke bawah. Nanti kalau udah ngerjain soalnya 400 harus baca cepat, otak harus encer, terus cepat nangkep apa maksud pertanyaannya, itu panjang lagi kan, ya Pak. Jadi harus setelah nanti selesai semua pengisian kuesioner kompetensi, mengikuti semua rangkaian kegiatan hari ini, silakan Bapak Ibu istirahat. Ya, saya sarankan banyak istirahat. Di sini ada sarana olahraga di BPSDM, mau jogging. Kalau umurnya masih muda-muda gini, saya sarankan nggak usah basket dulu sama tenis, cukup jogging aja. Bisa istirahat supaya besok betul-betul fit untuk mengikuti. Diawali dengan registrasi dan tes potensi. Tes potensi itu butuh waktu berbeda, masing-masing orang berbeda. Kalau ada orang cepat membacanya, cepat memahami pertanyaan daripada soal itu, bisa 2 jam selesai. Tapi kalau ada yang LO, tahu nggak LO? Agak lambat otaknya, ya, mencerna pertanyaan itu bisa 4 jam. Karena memang soalnya kurang lebih sampai 400 ya, 400 soal. Ya, kenapa 400 Bapak Ibu? Ya, karena dari soal-soal itulah nanti kami bisa melihat kepribadian Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di aspek potensi itu banyak yang perlu termasuk dalam kecerdasan emosional kita. Ya, kan ini calon-calon pemimpin tadi kata penyelenggara, ya, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki ketangguhan, kematangan, kecerdasan emosional, komunikasi yang baik, kemampuan, apalagi perwakilan, ya, tidak bisa bekerja sendiri, pasti dengan organisasi vertikal itu sangat erat kaitannya. Tapi juga di Kumham, saya tuh ikut seleksi dari eselon 3 ke 2A dulu, ke 2B dulu kami. Beliau wawancara saya, wah dikering saya, ya kan? Setelah dilakukan uji kompetensi, diwawancarai waktu itu Pak Kabada, Pak Dirjen Imigrasi, salah satu deputi dari BKN. Tentunya waktu itu Pak Dirjen Imigrasi masih di jalan dari Amerika, sehingga digantikan oleh Pak Karawai waktu itu. Pak Karawainya juga sibuk, gak sempat hadir. Alhamdulillah cuma gue wawancarai saya. Jadi tidak artinya beliau cecar saya masalah integritas, masih saya sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan insya Allah, karena ini memang jabatan pimpinan tinggi Pranama Bapak sekalian, saya tidak membilang harap maklum, tapi memang alat ukurnya seperti itu. Tes potensi itu banyak pertanyaannya, ya. Dilanjutkan dengan analisa kasus, angkas istilahnya. Ini bagian simulasi yang memang diatur dalam PKBKN. Ada beberapa simulasi yang digunakan untuk menggali potensi ataupun kompetensi asesi itu. Jadi analisa kasus itu nanti teman-teman asesor akan memberikan suatu studi kasus lah, ya. Nanti silakan Bapak Ibu diskusikan. Di situ akan terlihat, ya,
kematangan seseorang, pemahaman substansi, bagaimana menghargai pendapat orang, bagaimana dia menahan dirinya. Sebenarnya kalau pengalaman saya dulu, kata teman-teman asesor PKN itu, bukan ending daripada kasus yang didiskusikan, tapi prosesnya yang dilihat. Di situ kita diamati Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memimpin rapat, bagaimana kita mempersilahkan orang, ya kan? Sebenarnya prosesnya dalam studi kasus itu ya. Dan kalau ini kalau nggak salah ada pembuatan bahan presentasi juga, ya itu hari kedua besok. Nanti hari terakhir itu dia dilanjutkan dengan wawancara mahasiswa, wawancara manajerial dan sosial perjuangan. Itu rangkaian kegiatan yang harus sekali lagi. Insya Allah kami teman-teman para asesor semua yang menggunakan dasar coklat ini adalah asesor kami. Mereka tidak menggunakan identitas, hanya PIN asesor saja. Kenapa? Sebenarnya supaya tidak memancing asesi untuk cari tahu ya siapa namanya, siapa saya bisa dibantu, siapa bisa ditolong. Jadi di forum ini saya mengatakan Bapak Ibu buang jauh-jauh untuk minta tolong itu nggak ada ya. Apalagi ini kami mempertahankan akreditasi untuk PKN. Dan memang bukan hanya di Kumham, semua kementerian lembaga daerah pastinya memang butuh pemimpin yang bisa membangun di mana kita ditugaskan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Ibu dari BKN, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Insya Allah nanti setelah proses wawancara terakhir selesai, teman-teman asesor akan langsung melakukan pengumpulan data terhadap hasil penggalian dengan berbagai macam instrumen yang digunakan. Setelah itu dilanjutkan dengan asesor meeting rapat. Masing-masing asesor membawa data. Bapak ini, bapak itu, dia orangnya begini, itu dicocokkan dengan kampus standar kompetensi yang ada. Nanti disepakati di situ, hasilnya akan kami sampaikan ke BKN. Ya. Jadi hasil hukumnya bukan hasil menentukan lulusnya, hasil hukumnya saja. Karena ini jabatan pimpinan tinggi Pratama itu standar level kompetensi dalam level 4. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang mencapai level 5 juga. Pasti biasanya apalagi Bapak Ibu yang sudah memiliki posisi mungkin sudah 2B ya, yang sudah punya pengalaman bekerja, biasanya kita katakan tadi kompetensi kita itu terbangun dari pengalaman. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bismillah, supaya semua dimudahkan, dilancarkan, Bapak Ibu semua bisa sukses dan bisa kita bertemu di lain waktu. Seperti seleksi ultimatia gitu ya, info lagi di sini. Sekali lagi Bu dari BKN terima kasih. Bapak Ibu para ketua tim terutama para asrama, rekan-rekan para petugas, tim pendukung dari humas, tolong difasilitasi semua teman-teman supaya tidak ada gangguan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kompetensi kepolisian jabatan Direktur Pelaporan Statistik dan Perwakilan Guru NTT dan Sumba di lingkungan BKKBN secara resmi saya nyatakan dibuka. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya kegiatan secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.